Kota Jakarta masih membutuhkan banyak ruang publik terbuka yang ramah anak. Bahkan di beberapa wilayah, anak-anak harus bermain di jalan atau gang yang dinilai rawan dan tidak aman untuk bermain anak. Ya, meski telah memiliki beberapa ruang publik terpadu ramah anak, namun keberadaannya masih kurang dirasakan manfaatnya. Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan? Berikut liputannya. 2015 segera berakhir. Dari target pembangunan 10 ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, pemerintah Kota Jakarta Barat baru bisa membangun di 2 tempat. RPTRA pertama di Kelurahan Kembangan Utara, sedangkan RPTRA kedua di Meruya Utara. Tak heran, meski berbahaya, masih banyak anak-anak yang menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Tidak hanya itu, untuk menjangkau salah satu RPTRA tersebut dibutuhkan jarak kurang lebih 5 km, di mana jarak tersebut terbilang cukup jauh untuk anak bermain. Kalau mau disiplin, walaupun jauh ya harus menuju RPTRA untuk main futsal, untuk main voli. Jangan main di pinggir jalan, di tengah jalan itu. Pokoknya kan disiplin ya dan kepedulian. Saya menghimbau supaya jangan main-main di tempat fasilitas sarana prasarana umum, mengganggu masyarakat dan juga mengganggu keselamatan diri sendiri, seperti main futsal, ya, bola, main badminton di pinggir jalan. Ya. Gunakanlah lapangan yang sudah ada sekarang. Bagi yang sudah ada RPTRA, manfaatkanlah RPTRA ya, ruang publik terpadu ramah anak. Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat adalah salah satu wilayah di mana anak-anak masih menggunakan area gang rumah dan jalan raya untuk bermain sehari-hari. Karena di daerah ini masih sangat minim area bermain untuk anak. Tri Mulyo selaku ketua RW di kawasan ini berpendapat untuk area bermain anak di sini masih cukup memprihatinkan karena anak-anak tidak memiliki ruang yang besar saat bermain. Tempat bermain anak untuk RW 11 Kelurahan Rawabuaya Jakarta Barat itu sampai saat ini masih menggunakan tanah-tanah kosong dan gang-gang kecil, dan ini sangat menyedihkan buat kita sebagai pengurus RW, terutama calon generasi penerus bangsa ini. Sawah, masak-masakan, boneka, rumah-rumahan. Kenapa mainnya di sawah? Kenapa nggak di taman? Soalnya tamannya jauh, jadinya mainnya di sini. Semoga di tahun 2016 target membangun 150 RPTRA di setiap kelurahan di Jakarta bisa cepat terrealisasi sehingga anak-anak mendapatkan haknya untuk bermain di tempat yang seharusnya. Wiwit Purnamasari, Steven Subroto, DAI TV. Untuk menunjang mobilitas pekerja dari petugas prasarana dan sarana umum di Ibu Kota Jakarta atau PPSU, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kendaraan operasional di setiap kantor kelurahan. Ya, salah satu kelurahan yang sudah menerima bantuan tersebut adalah Kelurahan Se-Jakarta Barat. Seperti apa kendaraan operasional tersebut? Berikut liputannya. Setidaknya 400 warga dari 56 kelurahan se-Jakarta Barat pada Rabu lalu berkumpul di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Seluruh warga ini adalah petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau biasa dikenal dengan PPSU. PPSU adalah salah satu program kerja Gubernur DKI Jakarta untuk membantu mengatasi permasalahan kebersihan di Jakarta. Untuk menunjang mobilitas petugas PPSU, diberikan kendaraan operasional yang diserahkan langsung Wali Kota dan Lurah se-Jakarta Barat. Dengan diawali apel pagi sekaligus pengecekan kendaraan operasional. Karena kan semua kelurahan baru dapat kendaraan operasional dari Pak Gubernur nih, tiap kelurahan satu. Jadi ada 56 kelurahan semua sudah dapat, kemudian juga dari 8 kecamatan dengan jumlah 3.030 orang ya. Itu masih bisa disesuaikan untuk tahun 2016 nanti. Harapan ke depan kita, masyarakat khususnya Cengkareng Timur berharap banyak terhadap petugas PPSU ini. Karena baru berjalan 6 bulan aja sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Terutama masalah sampah, kebersihan, dan saluran air sudah nggak ada yang mampat lagi. Sebuah mobil Toyota Hilux bak terbuka berwarna hitam akan disediakan di setiap kelurahan untuk membantu meringankan pekerjaan para petugas PPSU.
Ahmad Fuad adalah salah satu petugas PPSU asal Cengkareng Timur yang sudah sejak 6 bulan bergabung menjadi anggota PPSU. Menurut Fuad, dengan adanya pemberian mobil operasional ini dapat membantu pekerjaannya membersihkan lingkungan di sekitar Kelurahan Cengkareng Timur. Tidak hanya itu, menjadi anggota PPSU adalah hal yang perlu disyukuri karena dapat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah kebersihan di Jakarta. Kami sangat senang sekali dengan adanya rencana dari Pemprov DKI, yaitu Bapak Gubernur kita. Dan seperti ini kami sangat bersyukur dan terima kasih yang mana telah membantu pada kami, terutama orang-orang yang belum bekerja, gitu. Untuk mendapatkan seperti PPSU ini, kita sangat bersyukur. Bantuan kendaraan operasional ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan aparat, khususnya permasalahan sampah yang masih menjadi momok di ibu kota. Wiwit Pernamasari, Stephen Subroto, DAI TV. Pada akhir pekan lalu, berbagai klub marching band dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Grand Prix, kami memperebutkan Piala Presiden. Ya, setiap grup marching band berlomba untuk memberikan penampilan terbaiknya. Tidak hanya menampilkan keterampilan bermusik, namun juga kekompakan antara pemusik dengan tim koreografi. Grand Prix Marching Band atau GPMB adalah kejuaraan marching band tingkat nasional yang rutin dilakukan tiap tahun di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Acara yang berlangsung 26 dan 27 Desember 2012 kemarin menampilkan peserta marching band dari berbagai daerah di Nusantara. GPMB bertujuan untuk mengajak anak muda agar melakukan kegiatan yang positif. Melalui marching band, anak muda bisa berkarya dengan musik juga membentuk kedisiplinan dalam diri. Maksud dan tujuan diadakan GPMB sendiri itu sebenarnya kami yayasan terdiri dari beberapa orang simpatisan, relawan yang punya idealis tinggi, ingin membantu pemerintah dalam menanggulangi kenakalan anak-anak, penggunaan narkoba, tawuran dan sebagainya dengan satu kegiatan positif. Marching band adalah kegiatan bermusik orkestra yang dilakukan dalam kelompok besar. Menyelaraskan musik dengan gerakan formasi kelompok adalah tugas utama dalam setiap penampilan marching band. Tentu saja kreativitas menjadi yang utama untuk menghasilkan karya yang maksimal. Pada beberapa tahun kebelakang, kreativitas marching band di Indonesia mulai meningkat dengan menggabungkan musik khas orkestra dengan kebudayaan tradisional di Indonesia. Nah, sekarang tahun ini banyak yang punya paket-paket tradisional, jadi memanfaatkan warna suara tradisional dan alat tradisional. Sekarang yang masih kurang, karena emang sulit kan, misalnya kita ambil lagu yang udah ada dari luar, ya udah ada contohnya. Kalau yang bikin sendiri dari sini, contohnya lagu-lagu Sunda, melodinya udah ada, tapi iringannya supaya dimain dengan alat-alat brass dan perkusi tradisional campur, jadi ini masih explore kan gimana sih yang paling bagus. Jadi ini yang komposer-komposer, yang desainer itu yang mesti benar-benar explore supaya paket ya lagu-lagu daerah itu bisa di packaging menarik supaya orang luar juga bisa langsung mengerti gitu. Ada anggapan bahwa GPMB sebagai hari raya bagi para pencinta marching band. Seperti Fatul Asmi yang mengaku hadir setiap tahun untuk menonton kejuaraan GPMB ini. Alasannya itu udah pasti harus wajib. Sebagai anak marching band kita harus datang karena GPMB itu adalah lebarannya anak marching band. Setiap tahun gue wajib datang harus. Hesti Hairani, Stephen Subroto, DAI TV. Semakin lama minat masyarakat terhadap marching band semakin meningkat, namun tentu ada kendala dalam mengembangkan kegiatan bermusik ini. Anggapan bahwa kegiatan ini hanya sebuah ekstrakurikuler menjadi salah satu penyebab kegiatan bermusik ini kurang diminati. Ya, apa saja manfaat yang bisa diambil dari kegiatan marching band? Berikut liputannya. Menengok ke belakang, marching band berawal dari drum band yang dilakukan anggota militer untuk membangkitkan semangat tentara ketika berperang. Seiringnya zaman, kini marching band dilakukan secara umum untuk mengasah kreativitas individu maupun kelompok dalam bermusik. Untuk meningkatkan kreativitas dalam bermain marching band, digelar Grand Prix Marching Band di Istora Senayan 27 Desember lalu. Yudi Rumekso, salah satu juri dalam acara ini menyampaikan bahwa marching band di Indonesia sudah diakui keberadaannya di dunia internasional.
Yang paling menonjol dalam marching band Indonesia adalah tingkat kreativitasnya menyatukan musik dan tema kebudayaan Indonesia. Ini diakui oleh internasional bahwa di Indonesia itu kreativitasnya itu di luar dari nalar mereka, karena sistem penilaian yang ada di sini di Indonesia ini itu kalau dilihat dengan juri-juri, apalagi ini kan jurinya banyak dari luar gitu ya, mereka rata-rata kita bermain out of the box. Jadi seni tradisional yang dikeluarkan dicampur dengan seni internasional yang di sini itu jadi sesuatu yang menarik, sementara kita semua nggak pernah tahu bahwa apa yang akan ditampilkan. Meski berkembang pesat, marching band di Indonesia juga mengalami beberapa kendala. Salah satunya minimnya pengetahuan bermusik, sehingga sebagian besar pemain marching band belajar musik secara otodidak. Kalau dari umum, background pendidikan musiknya itu minim. Sementara kalau kita lihat di Thailand, mereka ada khusus untuk sekolah musiknya. Jadi semua orang yang mau ikut marching band, kualitas musiknya memang sudah digodok terus. Kendala lain dalam pengembangan marching band di Indonesia adanya anggapan masyarakat bahwa kegiatan marching band tak lebih sebagai kegiatan ekstrakurikuler saja. Sementara di luar negeri, marching band dijadikan kegiatan pembentukan karakteristik diri. Karena kalau di sini anggapannya masih tentang ini ekstrakurikuler biasa, tidak terlalu membantu secara karakteristik. Sedangkan kalau di luar negeri digunakan sekali untuk membuat karakter orang lebih baik lagi. Dibutuhkan peran serta semua pihak untuk makin mengenalkan marching band kepada masyarakat. Hesti Hairani, Steven Subroto, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.